Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi kelas 5. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Apa pelajaran kita sekarang? Sebelum Ustaz Rojak memulai pelajaran, Ustaz Rojak akan selalu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya kita harus melakukan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, air yang mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kita mulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 5, alhamdulillah kita masuki pelajaran kedua yang terdapat pada halaman 15 mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husnanya apa saja? Yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumit. Kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian Al-Mumit. Al-Mumitu atau Al-Mumit adalah salah satu dari Asmaul Husna. Apa artinya Al-Mumit? Al-Mumit berarti yang maha mematikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Al-Mumit, zat yang mematikan apa saja yang hidup atau zat yang membuat dan menguasai kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk menghidupkan dan juga mematikan seluruh makhluknya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mematikan makhluknya, maka tidak ada makhluk yang bisa mencegah, tidak ada makhluk yang bisa menolak terhadap datangnya kematian itu. Yang selanjutnya, yang kedua, kehidupan dan kematian. Apa sih yang dimaksud dengan kematian? Kematian adalah terpisahnya ruh dari jasad. Jalan menuju kematian itu banyak sekali dan bermacam-macam. Semua makhluk Allah tidak bisa memilih jalan atau waktu kematian sesuai yang dikehendakinya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu waktu, tempat, cara, dan posisi setiap makhluk yang akan mengalami kematian. Jika kematian itu datang, maka semua makhluk Allah tidak ada yang bisa mengelak. Semua makhluk Allah harus menerimanya dengan lapang dada. Kematian juga tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup di dunia ini, semua makhluk Allah tidak ada yang tahu seberapa lama akan hidup. Sebagai laki-laki atau perempuan, semua yang terjadi dalam kehidupan makhluk adalah atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai makhluk Allah, ayo bersama-sama mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hikmah percaya bahwa Allah Al-Mumit. Sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Mumit atau maha mematikan. Dengan meyakini adanya Allah Al-Mumit, maka terkandung hikmah yang besar bagi umat manusia. Di antara hikmah percaya bahwa Allah Al-Mumit adalah
Yang pertama, memacu diri untuk terus beramal soleh. Yang kedua, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mendorong manusia untuk belajar, bekerja, menjaga diri serta lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap. Nah, itulah mengenai Asmaul Husna Al-Mumit. Nah, karena sudah selesai mengenai Al-Mumit, kalian kerjakan latihan uji diri 1 halaman 16 yang terdapat hanya 2 soal saja. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Hayyu. Nah, pengertian Al-Hayyu. Al-Hayyu ya merupakan salah satu nama Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Apa artinya Al-Hayyu? Al-Hayyu berarti yang maha hidup. Al-Hayyu maknanya adalah zat yang selalu ada dan hidup abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala itu hidup dalam kesendiriannya. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh oleh ciptaannya. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluknya. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipisahkan dengan sifat-sifatnya sebagai zat yang memelihara, zat yang menjaga, zat yang melihat, zat yang mendengar dan menyaksikan seluruh ciptaannya. 2. Meyakini bahwa Allah Al-Hayyu. Setiap muslim wajib meyakini bahwa Allah Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa taala itu hidup, tidak akan binasa. Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya. Seluruh makhluk Allah akan binasa dan hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini hal itu ya dengan sepenuh hati. Yang ketiga, hikmah percaya bahwa Allah Al-Hayyu. Sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu itu artinya adalah yang maha hidup. Nah, di antara meyakini bahwa Allah Al-Hayyu adalah yang pertama, menumbuhkan sikap rajin belajar, rajin bekerja, rajin beribadah, dan berjuang meraih cita-cita. Hikmah yang kedua adalah menjauhkan manusia dari sikap malas, sikap pasrah, dan tidak mempedulikan hidupnya. Yang ketiga adalah melahirkan sikap percaya diri dan terhindar dari sikap putus asa. Nah, itulah mengenai Asmaul Husna Al-Hayyu. Nah, oleh karenanya kalian kerjakan latihan uji diri 2 yang terdapat pada halaman 18 yang terdapat hanya 2 soal saja kalian kerjakan. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Qayyum. Pengertian Al-Qayyum. Al-Qayyum merupakan salah satu nama Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Apa artinya Al-Qayyum? Al-Qayyum berarti yang maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Al-Qayyum maknanya adalah zat yang berdiri sendiri, tidak memerlukan zat-zat yang lain. Zat yang tegak, tidak pernah goyah, dan zat yang selalu mengawasi dan menguasai apa saja yang bergerak di alam semesta. Allah Al-Qayyum adalah yang hidup sendiri, tidak membutuhkan pertolongan dari yang lain. Dialah yang tetap berdiri kokoh, tidak tersentuh oleh ngantuk dan tidur. Dia yang selalu menjalankan kehendaknya, memberikan hak-hak makhluknya, dan yang selalu menepati semua janji-janjinya.
kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qayyum terkandung kekuatan Allah yang maha dahsyat. Allah memiliki kekuatan untuk menanggung semuanya sendiri. Dia menanggung dan menjamin sendiri seluruh makhluk ciptaannya. Dia berdiri tegak menjamin apa saja yang ada di langit, di bumi, dan apa saja yang ada di dalamnya. Dia juga yang memiliki kekuatan untuk memecahkan semua masalah yang ada di alam semesta dan isinya sendiri. Dengan Al-Qayyum, dia telah memberikan kekuatan kepada manusia untuk bisa optimis dan percaya diri dalam menjalani hidup. Yang ketiga, hikmah percaya bahwa Allah Al-Qayyum. Sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qayyum atau yang artinya Maha Berdiri Sendiri. Di antara hikmah mengimani bahwa Allah Al-Qayyum adalah yang pertama, melatih manusia hidup sendiri. Yang kedua, melatih manusia usaha sendiri tanpa bergantung dan minta bantuan orang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmahnya adalah membiasakan manusia bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Itulah pengertian mengenai Al-Qayyum. Oleh karenanya kalian kerjakan latihan uji diri 3 yang hanya ada 2 soal saja. Kalian kerjakan. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah Asmaul Husna Al-Ahad. Pengertian Al-Ahad. Al-Ahad merupakan salah satu nama Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Apa artinya Al-Ahad? Al-Ahad berarti yang Maha Esa. Allah Ahad, Allah Al-Ahad maksudnya Allah itu tidak berbilang. Ya, bilangnya berapa? Ya 2, tidak 3 atau lebih. Allah hanya satu. Ya, Esa, ya. Dan juga tidak menerima tambahan jumlah atau pengurangan. Allah Maha Esa, Tuhan yang satu. Makna Allah Al-Ahad adalah bahwa Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak berayah dan juga tidak beribu. Allah Subhanahu wa taala juga tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berarti, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang ketiga, hikmah percaya bahwa Allah Al-Ahad. Sebagai umat Islam, ya kita harus percaya bahwa Allah Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu. Di antara hikmah mengimani bahwa Allah Al-Ahad adalah mendorong manusia untuk terus berusaha menjadi orang baik. Yang kedua, hikmahnya adalah mendorong manusia untuk terus bisa menjadi orang yang baik dan berkualitas dalam segala hal. Yang ketiga, menyadari bahwa manusia makhluk yang lemah dan selalu membutuhkan kekuatan lain, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah penjelasan mengenai Al-Ahad, ya, Asmaul Husna, ya, yaitu ada 4 tadi yang sudah dijelaskan: Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan kalian kerjakan juga latihan uji diri 4 yang terdapat pada halaman 21. Jadi semua latihannya sesuai dengan materinya berjumlah 4 uji diri yang harus kalian kerjakan, dari uji diri 1, uji diri 2, uji diri 3, dan uji diri 4, ya.
kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa kirimkan hasil tugas kalian melalui WhatsApp berupa foto. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.